Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi SKI yang kemarin ya. Nah, masih di bab 1, tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita baca basmalah dan doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kita lanjutkan materinya. Nah, pada bab 1 mengingatkan kembali, kita akan belajar ya, kemarin kalian sudah belajar mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yakni kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam dan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kita akan belajar dua ini. Oke, langsung kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Ya. Jadi bangsa Arab memiliki karakter positif ya. Jadi karakter positif bangsa Arab itu yakni pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Ya. Karena di sana kan kemarin kita sudah pelajari bahwa kondisi alamnya itu kan tandus ya, kondisi alam tandus. Jadi fisiknya sangat kuat-kuat ya. Nah, dan juga loyal terhadap pemimpin, pola hidup yang sederhana, ramah, ahli syair dan sebagainya. Nah, ini karakter positif dari bangsa Arab. Nah, ini bisa kita tiru ya. Nah, ini pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair dan sebagainya. Ini adalah karakter positif. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya ya. Mereka melakukan kebiasaan buruk. Nah, seperti minuman khamar atau arak sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, nah, dan sebagainya, perbudakan dan juga merendahkan kaum perempuan. Nah, ini adalah kebiasaan buruk bangsa Arab. Nah, ini tidak boleh kita tiru. Nah, jadi pada zaman masyarakat Arab dulu itu perempuan itu dipandang ibarat binatang peliharaan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Jadi wanita sangat dipandang rendah. Nah, setelah Islam datang, perempuan diangkat derajatnya ya. Nah, kamu mungkin pernah mendengar atau membaca ya, bahwa zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu artinya zaman kebodohan atau zaman kegelapan ya. Nah, disebut zaman kebodohan atau zaman kegelapan karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Nah, ini ya. Ini disebut zaman jahiliyah atau zaman kebodohan atau zaman kegelapan karena ini masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah yang telah menciptakan mereka. Nah, mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar
yang dibawa oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik. Nah, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku turun-temurun. Nah, jadi bangsa Arab jahiliyah ya suka berkelompok berdasarkan bani atau marga ya. Jadi bani ini berkelompok menjadi satu kabilah atau suku ya. Jadi hidupnya masih belum bersatu, masih berkelompok-berkelompok atau bersuku-suku. Nah, jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani atau marga. Seperti suku Quraisy terdiri dari Bani Hasyim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Nah ini ya, jadi dalam satu suku itu ada beberapa bani ya atau marga ya, seperti ini Bani Hasyim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Nah, mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya. Nah, sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan. Nah, karena ini hidup cuma mementingkan kelompoknya, jadi sering terjadi persaingan dan juga terjadi perselisihan. Nah, ini tidak boleh kita tiru. Jadi hidup harus tidak mementingkan sendiri atau tidak mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, tapi harus bersifat mementingkan orang banyak ya. Nah, berikut ini kebiasaan bangsa Arab pra-Islam. Nah, manakah yang menurut kamu baik untuk diteladani dan manakah yang menurut kamu harus dihindari? Ya ini ya. Jadi kebiasaan buruk bangsa Arab. Nah, yang pertama, menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua, kebiasaan buruknya percaya pada takhayul dan hantu. Nah, jadi masih percaya ya pada takhayul dan hantu. Nah, kalau kalian jangan takut ya sama hantu, nggak usah terlalu percaya dengan adanya hantu kalau kalian belum melihatnya sendiri ya. Nomor 3, kebiasaan buruknya suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Nah ini ya kebiasaan buruk bangsa Arab. Yang keempat, hidup boros dan suka berfoya-foya. Nah ini ya, ini juga kebiasaan buruk dari bangsa Arab zaman dulu, zaman jahiliyah ya. Yang selanjutnya nomor 5, kebiasaan buruknya yakni suka bermain judi. Nah, yang selanjutnya suka menyembah berhala ya, atau membuat persembahan kepada patung berhala. Nah, nomor 7, suka berbuat riba ya, yaitu membungakan uang pinjaman. Nah, ini kebiasaan buruk bangsa Arab zaman dulu. Yang selanjutnya, membunuh bayi perempuan dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina. Ya ini tadi ya. Jadi pada zaman dulu wanita itu dipandang rendah oleh bangsa Arab zaman dulu ya, sebelum Islam datang. Jadi mereka malu kalau punya anak perempuan, akhirnya dikubur hidup-hidup. Nah, yang selanjutnya kebiasaan buruknya yakni perang antar suku ya. Ya. Jadi mereka suka berkelahi antar suku hanya karena hal-hal kecil ya. Ini kebiasaan buruk. Nah, dari 9 kebiasaan buruk ini saat ini masih ada nggak di kalangan umat Islam? Tentunya masih ada sebagian ya. Nah, ini tidak boleh kita tiru, harus kita hindari. Nah, walaupun punya kebiasaan buruk, tapi mereka punya sifat yang baik ya. Bahasa Arab yang kuno ini punya sifat baik
Nah, diantaranya yang pertama ini dermawan, ya. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seseorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, mereka karena sifat dermawannya, ia rela menyembelih untanya untuk menghormati tamunya, ya. Inilah sifat kedermawanan orang Arab. Jadi kalau tidak punya apapun, yang punya hanya seekor unta, kalau ada tamu, untanya disembelih untuk menjamu tamunya. Yang kedua, sifat baiknya suka menepati janji, ya. Bagi mereka, janji merupakan hutang yang harus dibayar. Nah, ini dia suka menjanji. Nomor 3, memiliki tekad yang kuat, ya. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu, ya. Jadi memiliki tekad yang kuat. Nah, nomor 4, pemberani, ya. Nomor 4, ya. Menjaga harga diri, mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga dan kelompoknya, ya. Nah, sifat ini, ya, jadi menyebabkan mereka jadi pemberani. Jadi untuk menjaga harga diri, ya, untuk menjaga kehormatan diri, keluarga dan kelompoknya. Nomor 5, teguh pendirian, ya. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak dipengaruhi oleh orang lain. Nah, nomor 6, sifat baik bangsa Arab, ya, yakni dapat dipercaya. Nah, pada umumnya bangsa Arab jujur dan suka berkata benar. Nah, inilah sifat-sifat baiknya. Jadi sifat-sifat baik ini patut kita tiru, patut kita teladani, patut kita contoh, ya. Nah, ini. Nah, oke. Nah, ini materi tadi, ya, yang kedua tadi, ya, tentang kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kita lanjutkan yang C, ya, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, yang bagian C, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam, ya. Lanjutkan. Nah, kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, ya, khususnya syair Arab, ya. Jadi negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang, ya. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi, ya. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa mereka, ya. Ya. Mereka amat gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syair-syairnya, ya. Nah, ada beberapa pasar tempat penyair-penyair berkumpul, yaitu ada di Pasar Ukas, Pasar Madinah, dan Zulmajas. Nah, di pasar-pasar itulah penyair-penyair memperdengarkan syairnya yang suka disiapkan untuk itu. Nah, ya. Jadi di pasar-pasar itu penyair-penyair memperdengarkan syairnya yang sudah disiapkan, ya. Jadi pada zaman dulu, pada zaman masyarakat Arab jahiliyah, seorang penyair itu mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arabnya. Bila pada suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah itu, ya. Untuk itu, kabilah tersebut mengadakan acara-acara dan jamuan besar-besaran dengan menyembelih binatang ternak, ya. Untuk upacara itu, wanita-wanita cantik dari kabilah tersebut keluar untuk menari, menyanyi, menghibur para tamu. Upacara yang diadakan adalah untuk menghormati sang penyair. Nah,
Dengan demikian, penyair dianggap mampu menegakkan martabat suku atau kabilahnya. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat orang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghinakan orang yang tadinya mulia. Ya itu ya, zaman dulu ya. Nah, itu sebagai contoh ya. Dulu itu ada seorang bernama Abdul Uzza ibnu Amir. Nah, dia adalah seorang yang mulanya hidupnya miskin ya. Putra-putrinya banyak ya. Akan tetapi tidak ada pemuda-pemuda yang mau menikahinya mereka ya. Kemudian dipuji-puji oleh Al-Irsa, seorang penyair ulung ya. Syair yang berisi pujian itu tersiar kemana-mana. Dengan demikian menjadi masyhurlah Abdul Uzza itu. Dan akhirnya kehidupannya menjadi baik dan berebutlah pemuda-pemuda meminang putri-putrinya ya. Mereka mengadakan perlombaan bersyair dan syair-syair yang terbagus biasanya mereka gantungkan di dinding Ka'bah ya, tidak jauh dari patung-patung pujaan mereka agar dinikmati banyak orang. Jika syairnya itu telah digantungkan di dinding Ka'bah, sudah pasti suku dan kabilah tersebut naik pula martabat dan kemuliaannya. Dengan demikian, kondisi seluruh kebudayaan bangsa Arab telah tertuang dan tergambar di dalam karya syair-syair mereka. Nah, itu ya, jadi kebudayaan masyarakat Islam itu sangat menjunjung tinggi syair-syair ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya, itu tadi anak-anak pada bab 1 kalian sudah belajar mengenai yang pertama, mengenal keadaan alam masyarakat sebelum Islam. Yang kedua, kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, dari bab ini kita dapat mengambil hikmah ya. Hikmah yang dapat kita ambil dari bab 1 ini, yakni tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Hikmah yang pertama ya, Allah itu maha besar ya. Dahulu Arab hanya dikenal dengan tanah dan pegunungan yang gersang. Tetapi di lapisan bawah dan dalam tanah yang gersang itu, Allah melimpahkan banyak minyak bumi yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Nah, yang kedua, sebagai teladan yang baik, bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Allah diberikan tanah yang subur ya, kaya akan air dan sumber daya alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar manusia saling mengenal, tolong-menolong, saling menghormati, dan menghargai perbedaan atau tasamuh. Hikmah yang ketiga ya, dalam kehidupan dunia ini sandarkanlah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan menyembah dan memohon pertolongan kepada selain Allah ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik ya, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Nah, ini dari arti dari Quran surat An-Nisa ayat 48 ya. Cukup sekian yang dapat Pak Fatri sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.